Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai oleh Allah sebuah telaga yang luar biasa nikmatnya. Di sana banyak sekali kenikmatan dan kebahagiaan. Airnya berwarna putih dan lebih putih dari salju, dan manisnya lebih nikmat daripada madu. Telaga tersebut bernama Al-Kautsar. Yang satu berada di hari kiamat di padang mahsyar, dan yang satu kita temukan setelah melewati Shiratal Mustaqim. Bagaimana penjelasannya? Simak ulasan berikut hingga selesai. Penulis Al-Qud dan lainnya berpendapat bahwa telaga atau Al-Haud Nabi Muhammad SAW ada pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar menjelang melewati titian Shiratal Mustaqim. Ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mempunyai dua buah telaga. Pertama menjelang melewati titian Shiratal Mustaqim, dan yang kedua di dalam surga setelah melewati titian Shiratal Mustaqim tersebut. Kedua telaga itu dinamakan dengan telaga Al-Kautsar. Sedangkan kata Al-Kautsar menurut bahasa Arab berarti kenikmatan yang banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai al-mizan atau timbangan dan al-haud atau telaga, mana yang lebih dahulu diciptakan. Abul Hasan Al-Qosy berkata, al-haud lebih dahulu daripada al-mizan. Ini berarti bahwa setelah manusia dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan sangat haus, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, baru ketika itu titian atau Shiratal Mustaqim dan al-mizan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hamid di dalam bukunya Kashful Ulumul Akhirah menyebutkan, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa al-haud atau telaga itu ada setelah titian Shiratal Mustaqim diciptakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berada di samping telagaku, tiba-tiba datang sekelompok orang, lalu ada seorang di antara mereka yang berkata kepadaku, mari ikut bersamaku. Aku pun bertanya, pergi kemana? Ia pun menjawab, demi Allah, ke neraka. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah orang-orang itu wahai Jibril? Ia pun menjawab, orang-orang murtad. Tak lama kemudian datanglah sekelompok lain yang keadaannya juga seperti demikian. Mereka semua digiring seperti binatang ternak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa telaga Nabi ada menjelang titian Shiratal Mustaqim. Sebab proses terakhir untuk masuk surga adalah melewati titian Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka Jahannam. Orang yang berhasil melewatinya dapat masuk surga, dan yang tidak berhasil jatuh ke dalam neraka Jahannam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya orang tentang keberadaan air ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Beliau pun menjawab, demi yang nyawaku berada di tangannya, di sana ada air, dan para wali Allah mendatangi telaga-telaga para nabi. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 70.000 malaikat yang masing-masing memegang tongkat dari neraka untuk menghalau orang-orang kafir dari mendekat ke telaga nabi tersebut. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cangkir telaga itu. Maka beliau pun menjawab, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, cangkir telaga jumlahnya lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Jika satu cangkir itu diminum seseorang, maka ia tidak akan haus selamanya. Di ujung telaga itu memancar air yang deras 2 buah pipa air surga yang membuat orang meminumnya tidak haus lagi. Lebar telaga itu sama dengan panjangnya, yaitu jarak antara negeri Amman ke negeri Ailah. Airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku berada di telagaku untuk mengusir orang-orang yang tidak berhak mendekat ke sana dengan cara memukul orang-orang itu dengan tongkatku. Sahabat pun bertanya, berapakah lebar telaga itu wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, lebarnya adalah dari tempatku berdiri sekarang sampai ke negeri Amman. Sahabat bertanya lagi tentang air yang ada di dalamnya. Maka beliau pun menjawab, airnya itu lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu, mengalir dari 2 pipa dari surga.
pipa yang satu dari emas dan pipa yang lain berasal dari daun. Anas menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba kepalanya tertunduk ke bawah. Tak lama kemudian ia mengangkat kepalanya, lalu tersenyum gembira sehingga kami bertanya kepada beliau, "Apakah yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Baru saja turun sebuah surah kepadaku." Lalu ia membacakan surah itu, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, "Tahukah kalian akan Al-Kautsar itu?" Kami pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya." Beliau lalu berkata, "Al-Kautsar adalah telaga yang berisi kenikmatan yang banyak yang dijanjikan oleh Allah untukku, telaga yang cangkirnya sebanyak bintang di langit untuk umatku, sehingga ketika seorang hamba menjadi gelisah melihat mereka, aku berkata, 'Ya Allah, dia termasuk umatku.' Allah pun lalu menjawab, 'Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah ini.'" Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Panjang telagaku sejauh perjalanan unta 1 bulan, lebarnya sama dengan panjangnya, airnya sangat putih dan baunya lebih harum dari minyak misik, cangkirnya amat banyak seperti bintang di langit. Barang siapa datang ke tempat itu dan meminum airnya, maka tidak akan haus untuk selamanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di akhirat disediakan sebuah telaga untuk kalian yang panjangnya dari Jerba ke Adroh, dan yang di dalamnya tersedia cangkir-cangkir yang jumlahnya seperti bintang di langit. Barang siapa datang ke tempat itu dan meminum airnya, maka tidak akan haus setelah itu buat selamanya." Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telagaku lebih panjang dari jarak negeri Ailah dan negeri Yaman, sedangkan airnya lebih putih dari salju dan lebih manis dari madu. Timbanya lebih banyak dari jumlahnya bintang di langit. Aku orang yang paling teliti mengusir orang lain dari telagaku itu, sebagaimana orang-orang mengusir unta-unta dari telaganya." Rasulullah SAW bersabda, "Aku mempunyai sebuah telaga yang panjangnya antara Mekah dan Baitul Maqdis. Airnya lebih putih dari salju dan cangkirnya lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Aku adalah nabi yang terbanyak pengikutnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagian orang beranggapan bahwa hadis-hadis tentang telaga Rasulullah SAW berlain-lainan, sehingga ada semacam pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Padahal tidaklah demikian, sebab pendengar atau orang-orang tempat Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya berlain-lainan, sehingga redaksi yang beliau pakai juga berlainan. Jadi kepada penduduk negeri Syam, beliau mengatakan bahwa panjang telaga dari Jerba ke Adroh. Kepada penduduk Yaman, beliau mengatakan bahwa panjangnya adalah dari San'a ke Aden. Begitu juga dari segi lama perjalanan, di mana beliau mengatakan bahwa panjang telaga selama sebulan perjalanan dengan unta. Maksud sebenarnya di sini adalah telaga itu amat luas, sehingga perkataan Rasulullah SAW mencakup semua orang dari seluruh penjuru dunia mana saja, karena jaraknya dapat mereka perkirakan menurut arah tempat tinggalnya masing-masing. Tidak terpikir oleh kita semua sama sekali bahwa telaga tersebut berada di bumi ini, sebab telaga yang luasnya seperti yang disebutkan hadis tersebut dapat berada di bumi ini jika tersedia tanah yang luas yang berlantai putih seperti perak di bumi ini. Tidak ada pertumpahan darah di sana dan tidak ada seorang pun yang berbuat zalim di atasnya. Menurut pendapat lainnya bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum berdiri di setiap sudut telaga itu. Abu Bakar di sudut pertama, Umar di sudut kedua, Utsman di sudut ketiga, dan Ali radhiyallahu anhu di sudut keempat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telagaku mempunyai 4 tiang. Tiang pertama Abu Bakar, tiang kedua Umar, tiang ketiga Utsman, sedangkan tiang keempat adalah Ali. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua." Jadi, barang siapa mencintai Abu Bakar tapi membenci Umar, ia tidak diberi minum oleh Abu Bakar.
Begitu juga dengan orang yang mencintai Umar tapi membenci Abu Bakar, ia tidak diberi minum oleh Umar. Barang siapa mencintai Utsman tapi membenci Ali, ia tidak akan diberi minum oleh Utsman. Dan orang yang mencintai Ali tapi membenci Utsman, ia tidak akan diberi minum oleh Ali. Rasulullah SAW bersabda kepada sekelompok orang yang berjumlah 900 orang, kalian tidak termasuk bagian saja dari kelompok yang berjumlah 100.000 atau 70.000 orang yang masuk ke lokasi telagaku itu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah penjelasan terkait telaga Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.